Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Tak tersembunyi, tak tersembunyi kuasa Allah. Kalaulah ditolong, saya juga tangan yang terbuka
tersembunyi. Kuasa Allah tak tersembunyi, tak tersembunyi. Kuasa Allah kalaulah ditolong, saya juga tangan yang terbuka menunggulah, tak tersembunyi, tak tersembunyi. Kuasa Allah tak tersembunyi, tak tersembunyi. Kuasa Allah kalaulah ditolong, saya juga tangan yang terbuka menunggulah, tak tersembunyi, tak tersembunyi. Kuasa Allah oh besar, besar anugerahnya. Amin. Ya besar, besar kuasanya. Tak terhitung, tak ternilai kasih-Nya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Oh besar, oh besar, besar aduh haleluya. Ya besar, oh besar kuasanya. Tak terhitung, tak ternilai kasih-Nya. Oh besar, besarlah kasih Allah. Sekali lagi, oh besar, oh besar, besar anugerahnya. Ia besar, besar kuasanya. Tak terhitung, tak ternilai
besarlah kasih Allah, oh besar-besarlah, oh besar-besarlah kasih Allah, oh besar-besarlah, oh besar-besarlah kasih Allah. Haleluya. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang besar, Yesus, Yesus. Segala puji, segala pujiannya bagimu. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji, ditinggikan. Haleluya. Glory, 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 glory. Glory, glory. Hallelujah. Yesus, ku puji nama-Mu. Yesus, Engkau yang kusanjung, tidak pernah berubah. Kasih kuasa-Mu Tuhan, Yesus, 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 kami pandang. Haleluya, 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 haleluya. 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 Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Hadirlah malam ini lewat kata-Mu. Kuasai hati kami, kuasai tempat ini. Haleluya. Jemaat-Mu yang ada di rumah Tuhan, Roh Kudus bekerja. Haleluya.
Segala kemuliaan hanya bagimu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan Tuhan, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada pernah berubah, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Hatiku telah siap, ku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap, hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman. Hatiku telah siap Tuhan, hatiku telah siap Tuhan ku dengar firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau baik dan sangat baik. Saat ini hati kami telah siap Tuhan. Kami siap datang mau memuji nama-Mu. Kami siap untuk datang mau membesarkan nama-Mu. Kami siap untuk datang memuji menyembah Tuhan. Lebih daripada itu kami siap Tuhan untuk kami mau sediakan hati kami diisi oleh kebenaran firman-Mu. Di malam yang ketiga ini Tuhan, kami bersama sidang jemaat-Mu, kami datang kepada Tuhan. Kami berdoa menghampiri Tuhan. Dan kami mau rasakan kehadiran-Mu. Kami mau rasakan jamahan-Mu. Kami mau rasakan Roh Kudus itu ada di tengah-tengah kami, menjamah kami. Sehingga kami diberikan kekuatan, diberikan kedamaian, sukacita di tengah-tengah
hari-hari ini Tuhan, hari-hari penentuan dalam hidup kami. Tuhan tolong kami Tuhan, siaplah hati kami Tuhan untuk datang menyembah memuji Tuhan. Siap hati kami mendengarkan firman-Mu. Tuhan berfirmanlah malam ini Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Sucikan, kuduskan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Kemampuan daripada Tuhan ada dalam kehidupan hamba-Mu. Tuhan tolong kami semua bersama sidang jemaat-Mu. Kami datang mau berdoa, kami datang mau memuji menyembah Tuhan. Kami mau datang memberikan hati kami untuk diisi oleh firman-Mu, untuk dijamu oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Ampuni kami, sucikan kami. Segala kuasa kegelapan roh jahat, mari Tuhan patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Bebas malam ini kami mau memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan suara-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Siap hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Mengucap syukur pada malam ini, pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam dan selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Kita telah memuji-muji Tuhan dan tiba saatnya kita diingatkan oleh firman Tuhan pada malam ini. Malam ini adalah malam ketiga dari hari kenaikan Tuhan Yesus di atas. Hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang setia dan percaya pada Tuhan. Puji Tuhan, firman Tuhan saya ambil dari 2 Tesalonika 5 2 Tesalonika 1 ayat 16. Ayat 16 dan ayat 17. Kita baca bersama 2 Tesalonika 5 ayat 17. Kita sama-sama baca. 2, 3. Tetaplah berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama. 2, 3. Tetaplah berdoa. Satu kali lagi dengan sama-sama. 2, 3. Tetaplah berdoa. Puji Tuhan. Firman Tuhan saya ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 17. Di sini dikatakan tetaplah berdoa. Kenapa Tuhan ingatkan kita untuk tetaplah berdoa? Karena memang kita sebagai manusia banyak kali kita lalai, bahkan banyak kali kita lupa akan Tuhan. Jadi firman Tuhan datang pada kita malam ini, ingatkan kita supaya kita tetap berdoa. Saudara, kalau kita lihat dari perjanjian lama, banyak contoh-contoh. Nabi Daniel disuruh dia satu hari 3 kali berdoa. Karena apa saudara? Kita manusia yang banyak kali lupa akan Tuhan. Banyak kali kita tidak mengingat Tuhan. Sebab itu malam ini kita diingatkan untuk tetap berdoa. Di dalam Yakobus 5 ayat yang saya lupa ayatnya.
Yakobus pasal 4 ayat yang kedua. Tolong bacakan. Kamu mengingini sesuatu, tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Amin. Kalau kita tidak berdoa, saudara, apa saja yang kita minta dari Tuhan tanpa berdoa itu memang sulit, sehingga kita melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki Tuhan. Dan malam ini diingatkan Tuhan ya saudara, Elia manusia biasa, dia berdoa 3 tahun 6 bulan tidak turun hujan, dan 3 tahun 6 bulan turun hujan. Dia berdoa padahal dia manusia biasa seperti kita. Jadi saudara, sangat penting kita untuk berdoa. Dan malam ini kalau kita disuruh berdoa, mari saudara, kita usahakan jangan hanya malam ini, tetapi terus-terus kita berdoa kepada Tuhan. Saya punya kesaksian saudara. Satu hari saya mesti bangun pagi dan saya berdoa. Waktu itu saya memang lupa saudara. Memang kuasa setan berusaha untuk saya supaya saya tidak usah berdoa. Dan kejadiannya apa saudara? Di dalam rumah saya atau di dalam isi rumah saya sekeluarga ada trouble atau ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Lalu saya ingat saudara, oh ini semuanya karena saya lupa berdoa. Jadi sangat penting buat kita saudara. Kita sudah diingatkan Tuhan untuk berdoa. Karena Tuhan tahu kita manusia biasa yang seringkali melupakan Tuhan, dan banyak kali kita melupakan Tuhan. Memang tidak bisa kita pungkiri, pendeta sekalipun banyak kali juga dia lupa. Jadi kita malam ini Tuhan ingatkan supaya kita semua berdoa. Amat terlebih hari-hari ini saudara. Dan memang mungkin Tuhan lihat dunia ini sudah akan binasa. Sudah kacau balau sehingga dia kasih penyakit yang luar biasa. Penyakit yang tidak bisa ditolerir, yang tidak bisa diatasi siapapun. Dokter saja saudara mati. Suster mati. Jadi tidak ada lain saudara. Kita harus berdoa. Karena hanya doa yang dapat menolong kita. Amat terlebih kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen, pengikut Kristus. Yesus saja sebagai Tuhan, dia berdoa saudara. Dia berdoa, dia datang di taman Getsemani dan dia berdoa. Karena apa saudara? Dia tidak sanggup juga sebenarnya untuk menghadapi persoalan hidupnya waktu dia mau disalibkan. Amat terlebih kita manusia biasa, kita sangat perlu dan butuh untuk berdoa pada Tuhan. Dan malam ini saudara, kita diingatkan untuk berdoa. Dan biarlah kita terus-terus berdoa. Jangan putus-putus saudara, kita berdoa pada Tuhan. Jangan nanti kalau sudah mau dipanggil Tuhan, baru kita mau berdoa. Tapi mari saudara, dalam keadaan apapun, dalam keadaan sakit, dalam keadaan susah, senang, kita harus datang pada Tuhan. Berdoa dan berdoa terus. Karena ini yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Puji Tuhan saudara, saya sudah lama ikut Tuhan. Tapi banyak kali juga saya lupa berdoa. Tetapi langsung Tuhan tegur. Langsung saya mendapatkan pukulan dari Tuhan. Ada kekacauan dalam rumah yang saya tidak sangka-sangka, loh kok terjadi demikian. Baru saya ingat, oh saya lupa berdoa. Jadi sangat penting bagi kita saudara, untuk kita mau datang pada Tuhan berdoa.
supaya kita ditolong Tuhan dan kita tidak akan celaka di dalam kita menghadapi apapun. Kalau kita ada berdoa, mulai pagi kita sudah serahkan sama Tuhan, siang dan malam, dan baca Alkitab. Saudara, baca Alkitab itu sangat penting karena kita berkomunikasi dengan Tuhan, kita berbicara dengan Tuhan. Ini sangat penting buat kita, saudara. Tuhan kasih firman Tuhan ini. Ini sebagai firman Tuhan, ini sebagai surat-surat yang dikirim oleh tunangan kita. Karena Paulus katakan dia sudah pertunangkan kita dengan kekasih, yaitu Yesus. Jadi kita harus baca surat tunangan kita supaya kita tetap ingat pada Tuhan. Di dalam segala hal apapun kita harus ingat Tuhan. Kita harus berserah pada Tuhan supaya di dalamnya kita selalu memperoleh sukacita, damai sejahtera. Kalau ada sukacita, damai sejahtera dalam hidup kita, maka apapun yang datang kita tidak takut dan kita tidak usah bersusah. Karena apa? Karena kita selalu berhubungan dengan Tuhan. Jadi malam ini saudara, di dalam malam ketiga ya, masih ada 7 malam, datang kepada Tuhan. Setiap malam ambil waktu. Amat terlebih kita sekarang sudah di rumah, tidak kemana-mana, sudah dirumahkan. Jadi kita ambil waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan. Saya sampai di sini dan saya kembalikan pada gembala. Puji Tuhan, luar biasa. Pada malam hari ini firman Tuhan yang sudah datang kepada kita. Singkat saja ayatnya. Di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, tetaplah berdoa. Dan memang sengaja pada malam hari ini saya minta kepada orang tua untuk menyampaikan firman Tuhan. Karena ada banyak pengalaman-pengalaman dalam hidupnya. Ketika dia berdoa, dia menjadi kuat di dalam usia yang tidak muda lagi. Ya 80, nanti Oktober ini 81. Ya 81. Tapi dia tetap eksis, tetap setia berdoa seperti sekarang ini. Kalau mau dipikir orang sudah lanjut usia, lebih baik di tempat tidur sajalah. Tetapi tidaklah demikian dengan orang tua kami. Dia setia membaca firman Tuhan, dia setia berdoa. Makanya orang tua kami ini sehat, kuat. Itu semua karena anugerah Tuhan. Tentu banyak pengalaman, dan pengalaman itu adalah pengalaman yang luar biasa mengenai tentang kuasa daripada doa. Karena orang tua kami tidak mendengar dari orang, tetapi dia langsung merasakan sendiri bagaimana ketika berdoa dan terus berdoa, ada kekuatan, ada penghiburan tentunya. Nah, saya ingin menyampaikan kembali di dalam ayat yang berikutnya, ayat yang ke-18 di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Dikatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada orang sering berdoa. Ada orang terus berdoa. Kemudian doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Sebenarnya doanya itu Tuhan mau jawab, tetapi Tuhan menguji kesabaran. Sehingga berjalannya waktu, ucapan syukur itu tidak ada lagi. Atau ada orang berdoa, kemudian dia mendapatkan apa yang didoakan, tetapi tidak sesuai dengan yang diinginkan. Itu juga masalah, seringkali tidak mengucap syukur. Nah, pada malam hari ini alangkah indahnya dan menjadi sempurna di dalam kehidupan kita ketika kita ada masalah, ketika kita ada persoalan,
ketika kita ada dalam pergumulan, kemudian kita datang kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan yang tadi sudah disaksikan oleh orang tua kami ini, setiap saat, setiap waktu dia selalu berdoa, dan tentu bukan hanya berdoa tetapi mengucap syukur. Dan tentunya dua hal ini sangat penting dalam kehidupan kita, berdoa dan mengucap syukur. Jadi setiap masalah, setiap persoalan yang datang dalam hidup kita, wajib hukumnya kita berdoa. Tetapi enggak bisa hanya berhenti di berdoa saja, tetapi harus mengucap syukur. Apa maksudnya harus mengucap syukur? Doa itu dijawab atau tidak dijawab, kita tetap mengucap syukur. Karena porsi kita berdoa, kita memohon, tetapi porsi Allah untuk menjawab doa kita, untuk menjawab pergumulan kita. Nah, pada malam hari ini saya tidak tahu masalah saudara, saya tidak tahu persoalan saudara, tetapi saya tahu, apa yang saya tahu, kita semua punya masalah berurusan dengan COVID-19 ini. Ya, semua berdampak. Entah itu hamba Tuhan, entah itu anak Tuhan, entah itu orang yang tidak mengenal Tuhan, berdampak semuanya. Dan kita melihat apa yang terjadi di negara kita. Seakan-akan tidak ada tanda-tanda COVID ini berlalu. Karena apa? Karena banyak orang yang mau melawan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan, himbauan-himbauan dari pemerintah untuk tetap tinggal di rumah. Sekarang minta ampun. Di pasar ramenya minta ampun. Ya. Orang belanja baju baru karena lebaran dan lain sebagainya. Tetapi mereka tidak ingat bahwa ada ancaman di dalamnya. Kemudian dia berkata, mau mati, matilah. Mau hidup, hiduplah begitu. Itu tanda-tanda orang yang tidak punya hikmat dari Tuhan. Kalau orang yang punya hikmat daripada Tuhan, jangan mencobai Tuhan. Sudah tahu itu berbahaya, sudah tahu itu mengancam nyawa kita, ya kita hindari. Jangan kita lawan. Nah tentunya pada malam hari ini firman Tuhan yang sangat indah datang kepada kita, yaitu di mana kita harus berdoa, kemudian kita harus mengucap syukur. Dikatakan sebab itulah yang dikehendaki Tuhan. Jadi kalau kita melihat apa yang dikehendaki Tuhan, yaitu berdoa dan mengucap syukur, kemudian ayat yang ke-16 dikatakan bersukacitalah senantiasa, happy. Ya, senang apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan lakukan, dan apa yang terjadi dalam hidup ini. Buatlah senang, buat sendiri senang, bukan orang lain, buat diri kita senang. Karena firman Tuhan mengatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau hati kita penuh dengan sukacita, hati kita penuh dengan damai, di tengah situasi yang sekarang ini, saya yakin dan percaya firman Tuhan sudah datang semalam, imun kita bertambah. Dan tentunya iman kita pun juga bertambah. Kalau dua-dua ini jalan, saya yakin dan percaya kita akan mampu melewati masa-masa sulit, masa-masa sukar sekarang ini. Jadi kembali lagi, puji Tuhan, orang tua kami masih kuat sampai saat ini karena target firman Tuhan mengatakan umur manusia 70, 80, tetapi orang tua kami sudah mendapatkan standar dari Alkitab 80 tahun. Makanya dia pernah berkata, apapun yang terjadi, dia harus datang beribadah. Apapun yang terjadi, dia harus berdoa kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, dia tetap membaca firman Tuhan. Jadikan teladan bagi kita yang masih muda ini, yang masih kuat ini, yang masih mampu melakukan sesuatu. Jadikanlah teladan orang tua kami yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara,
Mari kita siapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan. Kita nyanyikan pujian zaman sekarang berjakalah, lihat dunia bergelora. Haleluya, puji Tuhan. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berdoalah, berdoalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, haleluya. Berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang bersyukurlah, zaman sekarang bersyukurlah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran, amin, sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Sekali lagi, zaman sekarang berdoalah. Zaman sekarang glory berdoalah. Lihat dunia bergelora. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda. Zaman sekarang bersyukurlah, zaman sekarang bersyukurlah. Oh, lihat dunia bergelora.
sini sana, banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Kedengaran sini sana banyak kabar menggemparkan. Berlindunglah dalam sabda. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada malam hari ini hati kami limpah dengan ucapan syukur karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami datang memuji, menyembah, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Kami boleh datang ya Tuhan pada malam hari ini untuk berdoa kepada Tuhan. Karena kami tahu hanya Tuhanlah yang sanggup menolong kami, hanya Tuhanlah yang sanggup menjaga kami, hanya Tuhanlah yang sanggup melindungi kami, hanya Tuhanlah yang sanggup memelihara kami, hanya Tuhanlah yang sanggup memberkati kami. Oleh sebab itu ya Tuhan pada malam hari ini firman-Mu sudah datang kepada kami supaya hari-hari ini, saat-saat ini, bahkan seterusnya sampai selama-lamanya. Alkitab berkata pada malam hari ini, firman-Mu sudah datang kepada kami lewat hamba-Mu yang sudah sampaikan pada malam hari ini, bahwa kami harus tetap berdoa dan mengucap syukur. Sekalipun masalah persoalan datang dalam hidup kami, sekalipun persoalan dan masalah tetap ada dalam kehidupan kami ketika kami berdoa, ketika kami sudah berdoa. Tetapi kami yakin dan percaya ya Tuhan, bahwa ketika kami mengucap syukur dan hati kami penuh dengan sukacita, kami percaya bahwa pertolongan-Mu tidak pernah terlambat. Pertolongan-Mu indah pada waktunya. Tuhan Yesus, kami berdoa buat orang tua kami yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Terus Tuhan pelihara orang tua kami. Terus memberikan kesehatan, kekuatan iman, kasih dan pengharapan kepada Tuhan. Tetap mencintai Tuhan lebih dari segala-galanya di masa tuanya. Biarlah orang tua kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Selalu berbuat sesuatu untuk Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kekuatan yang ada pada diri orang tua kami tahu bukan karena orang tua kami sanggup menjaga kehidupannya, sanggup menjaga ya Tuhan kesehatannya. Tetapi semua itu Tuhanlah yang melakukannya. Tuhanlah yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan bagi orang tua kami. Biarlah orang tua kami ini tetap ya Tuhan memandang kepada Tuhan. Kami percaya ada hal-hal dalam hidupnya yang tidak nyaman, yang tidak enak. Karena begitulah Alkitab berkata, 70 tahun, 80 tahun, selebihnya kesukaannya, berkatnya adalah penderitaan yang harus ditanggung. Tetapi puji Tuhan, kalau sampai saat ini orang tua kami masih sehat, itu anugerah daripada Tuhan. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami berdoa untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Sidang jemaat-Mu yang ada di rumah maupun kami yang ada di tempat ini Tuhan. Tuhan tolong memberkati kami semua. Biar semua sidang jemaat-Mu dalam keadaan yang baik. Mau berdoa penyertaan dan perlindungan Tuhan ada di dalam kehidupan sidang jemaat-Mu. Sehingga mereka pun tetap kuat.
Mereka pun tetap mengucap syukur dalam segala hal. Cukupi apa yang mereka perlukan. Cukupi apa yang mereka butuhkan. Bila mana pada malam hari dalam kondisi sakit Tuhan, kami percaya kuasa-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Biar oleh kuasa bilur Yesus terjadilah satu kesembuhan ilahi. Yang kekurangan Tuhan cukupi, yang susah Tuhan hiburkan. Demikianlah kami berdoa buat jemaat-Mu yang saat ini mengalami ya Tuhan goncangan iman. Kami yakin dan percaya Tuhan sumber kekuatan, Tuhan Yesus sumber pengharapan. Biar iman mereka yang goncang saat ini karena situasi kondisi yang terjadi sekarang ini ya Tuhan, menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoa buat Ibu Endang, berdoa buat Ibu Jane yang tidak lama lagi mereka akan melahirkan Tuhan. Tolonglah beri mereka kesehatan, beri mereka kemampuan untuk melahirkan, baik secara sesar ataupun normal. Kami berdoa memohon kepada Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan menolong, berikan kesehatan, bayi yang kandungan dalam keadaan sehat, sehingga tiba untuk melahirkan atau hari hanya Tuhan, tidak ada kesulitan, tidak ada kesukaran. Biar lahir oleh karena berkat pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Berdoalah untuk hamba-hamba Tuhan. Berdoalah untuk pekerjaan Tuhan di mana-mana tempat. Di kota besar, desa, sampai kepada pelosok pedalaman daerah terpencil. Tuhan, Engkau tolong situasi sekarang ini. Memang kami sebagai hamba Tuhan, kami sebagai anak Tuhan, kami sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dituntut lebih sungguh-sungguh lagi di dalam berdoa. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami yakin dan percaya semakin banyak orang-orang yang berdoa kepada Tuhan, semakin banyak hamba-hamba Tuhan yang berdoa memohon kepada Tuhan, kami yakin dan percaya virus corona ini akan cepat berlalu dari bangsa kami, akan cepat berlalu dari dunia ini. Sehingga semua aktivitas kegiatan kami gereja maupun ya Tuhan kegiatan-kegiatan yang lain kembali normal oleh karena berkat pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami teringat besok kami akan beribadah. Tuhan Engkau tolong. Biarlah Tuhan ibadah kami besok dipimpin oleh Roh Kudus. Di mana-mana tempat gereja, hamba-hamba Tuhan yang melaksanakan ibadah, baik secara online, apapun caranya mereka beribadah, Tuhan Engkau tolong. Hadirlah lewat pekerjaan Roh Kudus, sehingga ibadah diberkati oleh Tuhan. Setiap gangguan-gangguan dalam bentuk apapun, kami percaya Engkau sanggup melakukannya, Engkau sanggup menghancurkannya, karena Engkau adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami tetap berdoa untuk bangsa negara kami. Kami tetap berdoa untuk pemimpin negara kami. Kami tetap berdoa untuk tenaga medis. Kami tetap berdoa bagi relawan yang bekerja keras untuk menghadapi, menanggulangi, Tuhan, virus corona ini. Tuhan, biar semua dalam keadaan sehat, keamanan Tuhan berikan terhadap bangsa ini. Dan kami berdoa supaya bangsa ini adalah bangsa yang dilawat oleh Tuhan. Bangsa ini boleh dimenangkan oleh Tuhan. Karena kami percaya tidak ada sesuatu yang terjadi di tengah bangsa ini kalau bukan seizin daripada Tuhan. Kami tidak tahu apa maksud Tuhan atas semua kejadian-kejadian sekarang ini. Tetapi kami percaya rancangan Tuhan bukan rancangan kebinasaan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Terima kasih Bapa. Sepanjang malam ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Jaga kami, lindungi kami, pagari kami ya Tuhan. Sehingga kami lewati malam ini bersama dengan Tuhan. Dan kami boleh bangun besok pagi dengan keadaan tubuh yang sehat, diberkati oleh Tuhan.
sehingga kami boleh datang kembali beribadah besok ya Tuhan dengan tidak kurang sesuatu apapun. Akhirnya siapakah kami di hadapan-Mu? Kami manusia yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Kami penuh dengan dosa yang kami perbuat dalam hidup kami. Oleh sebab itu kami mohon Engkau mengampuni dosa dan salah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah ucapan syukur kami, inilah doa kami. Kembalikan kami besok di dalam kami bersekutu lewat doa di mana kami tetap merindukan Roh Kudus menjamah kami semua, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, sehingga benar-benar ada satu kegerakan yang luar biasa yang dilakukan oleh Roh Kudus. Inilah ucapan syukur kami. Kami akhiri pujian doa kami akhiri penyembahan kami pada malam hari ini. Mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat berjumpa kembali dan kembali saya umumkan pengumuman untuk besok bagi jemaat. Besok untuk seluruh sidang jemaat, karena YouTube GPDI Bunga Bakung yang biasa dipakai lagi ada masalah. Jadi besok ibadah tetap siaran langsung tapi melalui akun yang berbeda. Namanya apa? GPDI Bunga Bakung juga? Oh, nanti kita share di grup linknya untuk lebih tepatnya akun grupnya. Jadi besok bukan di akun grup yang biasanya. Jadi jangan sampai salah, ibadah tetap jam 10, itu saja.